Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Kesar dengan NIM 02504014. Di sini saya akan membawakan materi besaran problem based learning dengan mata kuliah sistem operasi. Di sini saya akan menganalisis dan perancangan sistem operasi untuk laboratorium komputer yang aman, modern, dan terintegrasi. Laboratorium komputer dan program studi teknik informatika menghadapi berbagai kendala operasional yang berdampak pada kelancaran praktikum, mulai dari performa komputer yang lambat, risiko keamanan data, hingga ketidaksiapan infrastruktur untuk praktikum IoT dan jaringan komputer. Materi ini menyusun analisis dan solusi berbasis konsep sistem operasi untuk menjawab seluruh permasalahan tersebut, sekaligus menjadi bahan penjelasan video kelompok. Terus, masalah pada studi kasus ini adalah yang pertama, komputer lambat saat praktikum coding dan desain. Yang kedua, banyak aplikasi berjalan bersamaan sehingga sistem hang. Yang ketiga, file mahasiswa sering hilang dan tertukar. Yang keempat, penyimpanan cepat penuh. Yang kelima, komputer terkena virus dari flash disk. Yang keenam, file sharing antar komputer sering gagal. Yang ketujuh, printer jaringan tidak stabil. Yang kedelapan, mahasiswa menggunakan akun administrator sembarangan. Yang kesembilan, tidak ada sistem backup data. Terus yang terakhir adalah laboratorium akan digunakan untuk praktikum IoT dan jaringan komputer. Terus analisis sistem operasi yang pertama itu jenis OS yang cocok. OS yang direkomendasikan adalah Linux, distribusi Ubuntu LTS yang dijalankan berdampingan dual boot dengan Windows 11 Pro pada tiap unit komputer. Ubuntu digunakan untuk praktikum pemrograman, jaringan, dan IoT karena ringan, open source, serta memiliki dukungan tools development, GCC, Python, Docker secara natif. Windows 11 Pro tetap disediakan untuk praktikum desain Adobe CorelDRAW dan aplikasi berbasis Windows yang belum tersedia di Linux. Alasan pemilihan, Linux lebih tahan terhadap malware dibandingkan Windows karena model permission dan struktur user yang lebih kuat, relevan, dan masalah virus dari flash disk. Tidak berbayar, open source, sehingga menghambat biaya lisensi laboratorium kampus. Windows Pro dipilih untuk kompatibilitas aplikasi desain dan mendukung grup police untuk kontrol akun administrator. Yang ketiga, struktur OS yang digunakan. Struktur mengikuti model layer arsitektur berlapis agar mudah dipahami dan dikontrol. Yang lapisan hardware, CPU, RAM, NIS. Lapisan kernel mengatur proses, memori, device drive, monolithic kernel pada Linux. Lapisan sistem call, serve, jabatan antar aplikasi dan kernel. Lapisan shell, user interface, CLI, dan GUI untuk interaksi mahasiswa. Lapisan aplikasi, compiler, ID, browse, aplikasi desain, dan sebagai berikut. Baik, cukup sekian materi saya sampaikan. Saya melanjutkan ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky R dengan NIM 02504050. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yang setelah disampaikan oleh Muhammad Rizky Sal. Di sini saya akan menyampaikan materi analisis manajemen proses. 1. Multitasking. Sistem hang-stack banyak aplikasi berjalan bersamaan terjadi karena CPU harus melakukan konteks switching antara banyak proses dengan alokasi memori dan waktu CPU yang terbatas. Menerapkan perempat distinct multitasking di mana setiap proses diberi jatah waktu timeline secara bergiliran. 2. Penggunaan proses dan thread setiap aplikasi IDE, kompilator, browser, perjalanan, berbagai proses turuninannya dengan ruang memori sendiri. Dalam satu proses IDE misalnya, terdapat banyak thread
thread untuk system hosting, thread untuk audio completing, bleed in background, dan thread untuk UI berjalan paralel tanpa saling memblokir. Yang ketiga itu ada algoritma switching yang sesuai. Rekomendasikan multi-level feedback queue, gabungan konsep round robin dengan prioritas dinamis. Proses interaksi mengetik kode GUI diberikan prioritas tinggi agar terasa responsif. Yang kedua, proses berat background competitive rendering design. Turun ke antrean prioritas lebih rendah tetapi tetap berbagi waktu CPU secara adil. Pendekatan ini mengurangi risiko sistem hang karena CPU tidak terkunci pada satu proses berat saja. Yang kedua itu adalah analisis sinkronisasi. Pertama, potensi race condition dapat terjadi ketika beberapa mahasiswa mengakses dan menulis file yang sama di folder jaringan bersamaan secara bersama, menyebabkan filter tertukarnya atau dapat korup terkait masalah hashtag 3 dan 6. Yang kedua, potensi deadlock. Deadlock dapat terjadi misalkan ketika proses A menahan akses ke folder bersamaan dan menunggu antrian ke printer, sementara proses B menahan antrian printer dan menunggu akses folder yang sama. Keduanya saling menunggu tanpa akhir. CPU wait berkontribusi pada printer jaringan yang tidak stabil. Dan ketiga, solusi sinkronisasi. Menerapkan flashing with mutex sehingga hanya satu proses yang dapat menulis ke sebuah file pada satu waktu. Proses lainnya menunggu giliran. Menerapkan prioritas blocking dengan antrian queue agar permintaan cetak diproses satu persatu, mencegah konflik antara printer. Menetapkan aturan pengambilan scan dan konsisten scan ordering untuk mencegah circular wait penyebab deadlock. Dan berikutnya, analisis manajemen memori. 1. Penggunaan RAM. Komputer lambat saat praktikum masalah umumnya disebabkan RAM yang terpakai penuh akibat banyak aplikasi berat berjalan bersamaan sehingga OS harus sering melakukan paging ke struktur yang jauh lebih lambat dari RAM. Yang kedua, penerapan virtual memory. Menggunakan virtual memory dengan mekanisme swapping, yaitu memindahkan halaman memori yang jarang dipakai ke swipe disk sehingganya aplikasi tetap dapat berjalan meski RAM fisik terbatas, namun sweeping berlebih justru memperlambat sistem jika RAM terlalu kecil. Dan ketiga itu solusi optimis memori. Menambah kapasitas RAM pada unit komputer yang digunakan untuk praktikum berat, coding, desain, IoT. Menggunakan distribusi Linux ringan dan menonaktifkan aplikasi startup yang tidak perlu untuk mengurangi beban RAM awal. Memantau penggunaan memori dengan tool seperti sistem monitor, high top, dan menutup proses menggantung secara berkala. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dilfami Hidayat dengan NIM 02504034. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan pada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu sistem analisis berkas laboratorium. Di sini yang pertama ada struktur folder laboratorium, yang dimana di sini struktur folder dirancang berjenjang agar file tidak tertukar. Itu masalah yang ada di materi sebelumnya. Yang dimana di sini disusun lab, mata kuliah, kelas, nama mahasiswa dengan NIM-nya, dan tugas. Setiap mahasiswa memiliki folder pribadi dengan hak akses khusus. Sementara folder mata kuliah bersifat read only bagi mahasiswa kecuali dosen. Yang kedua, jenis file system. Direkomendasikan X4
untuk partisi Linux dan NTFS untuk partisi Windows, karena keduanya merupakan journaling file yang mencatat perubahan sebelum dieksekusi, sehingga data lebih tahan terhadap kerusakan mendadak, mati listrik, atau crash, sekaligus mendukung sistem permission berbasis user atau group. Yang ketiga, ada strategi backup data, menjawab tidak adanya sistem backup yang ada nanti pada materi yang akan disampaikan oleh pemateri terakhir, dan penyimpanan cepat penuh ada pada masalah kali ini. Backup otomatis terjadwal, schedule incremental backup setiap malam ke server penyimpanan terpusat, menerapkan kode penyimpanan per mahasiswa agar storage tidak cepat penuh, disertai kebijakan pembersihan file lama secara berkala, menggunakan konfigurasi RAID pada server backup untuk redundansi data. Nah, di sini ada analisis komunikasi jaringan. Yang pertama, peran IOS dalam jaringan. IOS mengelola network stack atau protokol TCP atau IP, driver kartu jaringan, serta menyediakan layanan file sharing dan printer sharing melalui protokol SMB atau chips, sekaligus mengatur firewall bawaan untuk menyaring lalu lintas data. Konfigurasi jaringan sederhana. Setiap komputer diberi IP address melalui DHCP server agar konfigurasi konsisten dan mudah dikelola. Satu unit dijadikan server file atau printer terpusat yang menaungi seluruh unit lab dalam satu workgroup atau domain. Segmentasi jaringan lab dipisahkan dari jaringan kampus umum untuk mendukung praktikum IoT dan jaringan tanpa mengganggu jaringan utama. Yang ketiga, ada file sharing dan printer sharing. Kegagalan file sharing dan printer tidak stabil diatasi dengan menempatkan folder bersama dan antrian printer pada satu server terpusat dengan protokol SMB, dilengkapi print pooling dan hak akses berbasis akun, bukan sharing langsung antar komputer klien. Mungkin sampai di sini saya bisa menjelaskan hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arisal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizal dengan NIM 02504031. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Edil Fahmi Hidayat yang mana telah menyampaikan materi sebelumnya. Di sini kita lanjut di analisis sistem keamanan. Desain keamanan laboratorium adalah firewall aktif di setiap unit dan di server untuk membatasi akses jaringan yang tidak dikenal, antivirus, anti malware dengan pembaruan otomatis, serta menonaktifkan fitur autoran USB untuk mencegah penyebaran virus dari flash disk. Yang kedua, pengaturan user account, mengatasi penyalahgunaan akun administrator dengan menerapkan prinsip last privilege. Yang pertama, mahasiswa menggunakan akun standar user bukan administrator untuk aktivitas praktikum harian. Yang kedua, aktivitas administrator hanya dipegang oleh dosen laboran dan digunakan khusus untuk instalasi konfiguran sistem. Baik, kita masuk ke yang ketiga, pengaturan permission file. Setiap folder atau file diberi permission read atau write execute berdasarkan grup mahasiswa, dosen, dan laboran. Memastikan mahasiswa hanya dapat mengubah filenya sendiri dan tidak dapat mengubah pengaturan sistem. Lanjut ke nomor 4, yaitu SOP keamanan komputer. 1. Wajib login menggunakan akun pribadi, dilarang berbagi kata sandi. Yang kedua, setiap flash disk wajib dipindahi antivirus sebelum digunakan, karena kalau dipindah dengan antivirus ini dapat mengurangi penghackan. Kita ke nomor 3, logout atau log akun setiap selesai praktikum. Yang keempat, laporkan segera ke laboran bila menemukan aktivitas mencurigakan atau perangkat yang error. Yang kelima, backup tugas penting secara mandiri di luar jadwal backup otomatis. Baik, kita lanjut ke kesimpulan. Melalui pendekatan problem based learning,
seluruh permasalahan laboratorium komputer mulai dari performa, sinkronisasi akses file, manajemen memori, pengelolaan berkas, jaringan, hingga keamanan dapat diselesaikan dengan menerapkan konsep-konsep dasar seperti sistem operasi secara terintegrasi. Solusi yang diusulkan menekankan efisiensi pengaturan proses dan memori, keandalan backup dan file system journaling, serta keamanan, manajemen akun dan permission, sehingga laboratorium siap mendukung praktikum lanjutan seperti IoT dan jaringan komputer. Selanjutnya kita masuk ke referensi konsep yang digunakan. 1. Konsep proses, thread dan penjadwalan CPU, proses dan CPU scheduling. Yang kedua, konsep sinkronisasi, race condition dan deadlock, mutex dan semaphore. Yang ketiga, konsep manajemen memori, pegging, virtual memory dan sweeping. Yang keempat, konsep sistem berkas, file system, permission dan backup. Yang kelima atau yang terakhir, konsep jaringan dan keamanan pada sistem. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. I just had to let you know you're